Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsi dari TKA Isya Kanusanga Kulon. Sekolah kami ada di daerah pedesaan, yaitu di daerah pantai Kanusanga Indah, 7 km dari pusat kota kabupaten. Sekolah kami yang ada di dekat pantai itu sering terjadi banjir rob. Anak-anaknya sangat luar biasa semangat untuk pergi ke sekolah. Mereka tetap berangkat karena memang dukungan orang tua yang besar juga, sehingga orang tua akan mengantar anaknya pergi ke sekolah meskipun sedang anak mudah sekali terserang penyakit lebih. Untuk itu, dari latar belakang ini, identifikasi ini, kami mempunyai program yaitu anak-anak membawa bekal makanan 4 sehat 5 seimbang. Kenapa kami menghendaki anak-anak membawa bekal makanan 4 sehat 5 seimbang? Dikarenakan anak-anak sangat susah sekali jika dikasih makan makanan yang berupa sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Anak-anak lebih suka makan ciki, makan nugget, atau makan-makan yang siap saji. Lagi pula, makan sayur itu sangat penting sekali untuk kebutuhan tubuh kita. Akan mempengaruhi kesegaran tubuh, mempengaruhi kecerdasan otak, dan juga akan mempengaruhi dalam perkembangan tumbuh kembang anak. Program yang kami buat ini tentunya tidak lepas dari tantangan. Tantangan itu timbul dari orang tua dan juga dari anak. Orang tua tidak menghendaki anak-anak membawa bekal makanan 4 sehat 5 seimbang karena merasa repot kalau pagi-pagi harus sudah memasak makanan yang lengkap, menu yang komplit. Ditambah orang tua itu takut karena anak tidak terbiasa makan sayur dan buah, jadi bekal yang akan dibawa itu tidak akan dimakan. Begitu juga tantangan daripada anak-anak. Karena anak-anak sudah terbiasa makan makanan yang siap saji, program ini juga ada peluangnya. Peluang yang kami harapkan yaitu setelah anak mengenal makanan sayuran, karena selama ini yang dimaksud sayur itu makanan yang berbuah, bukan jenis-jenis sayuran. Nah, setelah makan sayur dan buah dan terbiasa makan bisa berhasil dengan baik jika mendapat daya dukung dari semua warga sekolahan, baik dari pihak orang tua, anak-anak, guru, kepala sekolah, dan juga dari penyelenggara sekolah. Karena kalau tidak ada daya dukung, kita berkolaborasi dengan baik, program ini susah untuk tercapainya. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembuatan program ini, yang pertama, saya menyampaikan kepada teman sejawat bawah untuk mengatasi anak-anak yang sering izin tidak berangkat dikarenakan sakit, mudah tertular sama temannya yang sedang sakit, akan membuat program anak-anak diwajibkan membawa bekal makanan 4 sehat 5 seimbang, terutama di hari Rabu. Kenapa ambil di hari Rabu? Karena hari Rabu itu kegiatan kami adalah olahraga. Sehingga setelah capek olahraga, anak-anak akan merasa punya rasa lelah dan juga lapar. Dengan harapan anak-anak mampu untuk memakannya. Setelah kita menyampaikan kepada teman sejawat, kami membuat tim untuk menyukseskan program ini. Setelah tim itu terbentuk, kami mensosialisasikan kepada orang tua bahwa sekolahan mempunyai program setiap hari Rabu
Anak-anak diharapkan membawa bekal makanan 4 sehat 5 seimbang. Dengan harapan tidak hanya di hari Rabu, tapi kalau sudah terbiasa, anak-anak akan setiap hari membawa bekalnya makanan 4 sehat 5 seimbang. Setelah mensosialisasikan kepada orang tua, kami juga menyampaikan kepada anak-anak melalui pembelajaran. Pembelajaran mendalam itu dengan tanda 8 standar kelulusan, diantaranya yaitu kami juga menyampaikan kepada anak-anak melalui pembelajaran. Pembelajaran mendalam itu dengan tanda 8 standar kelulusan, diantaranya yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kesehatan. Saya selain juga kemandirian dan kolaborasi. Anak-anak yang mampu bersyukuri nikmat yang Allah berikan akan memakan apa yang Allah berikan di hari itu, rezeki apa yang Allah berikan. Selain itu, dengan makan makanan yang sehat 4 seimbang, semangat belajar anak juga akan semakin meningkat. Semangat daya tahan tubuh anak yang meningkat, kesehatan yang meningkat, maka presentasi dari kehadiran anak di sekolah akan meningkat. Prestasi pun akan tercapai. Pekan tujuan pembelajaran itu, kami menerangkan apa sih guna dari makanan yang berupa sayuran dan buah-buahan serta makanan yang mengandung protein hewani, protein nabati untuk tubuh. Setelah anak-anak mengetahui manfaat dari makanan yang sehat bergizi, kesadaran anak akan tumbuh. Anak paham bahwa tubuh kita membutuhkan gizi yang cukup. Kesadaran yang tumbuh ini akan menimbulkan pembelajaran yang bermakna. Artinya anak-anak itu untuk mencapai prestasi keberhasilan, yaitu karena daya tahan tubuh yang meningkat, kesehatan yang meningkat, semangat belajarnya juga akan meningkat. Dari kesadaran ini anak-anak belajarnya juga akan meningkat. Dari kesadaran ini anak-anak dan pembelajaran yang bermakna, anak-anak jadi lebih menggembirakan. Kenapa menggembirakan? Anak-anak bisa dengan senangnya pergi ke sekolah, bertemu teman-teman, belajar tidak terganggu karena faktor kesehatan. Setelah anak-anak paham makanan sayur dan buah, memang kami akuin program ini belum berjalan 100%. Masih sekitar 70%. Kenapa? Masih ada anak yang masih meskipun makan tapi tidak menghabiskan. Masih ada anak yang tidak membawa bekal dengan alasan orang tuanya tidak menyiapkan. Dan apabila program ini terhenti, saya yakin anak-anak akan kembali kepada pembiasaan yang lama, yaitu tidak mau membawa bekal makanan yang sehat bergizi seimbang karena terbiasa dengan makanan yang siap saji itu lebih menarik, lebih merangsang, lebih membuat anak itu ketagihan. Kami berharap dapat dukungan dari orang tua. Jadi apa yang sudah kami biasakan di sekolahan juga dibiasakan di rumah. Jika hanya terbiasa di sekolahan, di rumah anak terbiasa dengan makanan yang biasa disukai, program ini tidak akan berhasil. Anak-anak lebih tertarik lagi kepada makanan yang siap saji. Dan
Ini harapan dari kami, program ini selalu berkelanjutan sampai anak tidak perlu disuruh makan yang berupa sayur. Kalau belum terbiasa, memang akan susah dilakukan. Tapi kalau sudah terbiasa akan mudah. Jadi